Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali dengan Anda. Bersama saya Ergi Virgiati akan menemani pemirsa semua dalam program Dialog Spesial Habar dari Desa. Pada episode kali ini kita akan mengangkat tema mengenal Danau Undan, potensi wisata alam di Desa Talan. Dan kali ini telah hadir narasumber kita yaitu Sekretaris Desa Talan. Apa kabar Bapak Muhammad Padli? Alhamdulillah, baik Mbak Istri. Alhamdulillah Bapak. Bapak, langsung kita berbicara tentang potensi dari Desa Talan ya. Nah, Desa Talan memiliki Danau Undan dan menurut informasi, danau tersebut nantinya akan dijadikan objek wisata alam. Nah, boleh dong Pak digambarkan Danau Undan itu seperti apa? Ya Mbak Ergi, kalau Danau Undan itu adalah suatu kawasan hutan lindung, di mana danau ini satu-satunya di Kabupaten Tabalong yang ada Danau Undan. Nah, itu bertempat di Desa Talan, Kecamatan Banualawas, Kabupaten Tabalong. Undan tersebut itu Mbak Ergi ada bermacam-macam sebutan undan. Yang pertama itu undan kecil, yang kedua itu undan pengawahan kalau bahasa kami di Desa Talan, yang ketiga itu undan besar. Nah, jadi undan ini tidak pernah sekalipun kering walaupun di musim kemarau yang sangat panjang. Jadi itulah kenapa undan ini disebutkan nantinya sebagai bank ikan untuk dicanangkan oleh kabupaten ataupun nantinya pihak provinsi. Nah, jadi menjadi suatu kawasan bank ikan karena ada danau yang tidak pernah kering di suatu Desa Talan. Gitu. Nah, saat ini ketika kita menyusuri Danau Undan ini, kita bisa disuguhkan dengan pemandangan seperti apa saja nih Pak? Baik, saat kita untuk menyusuri dengan menggunakan perahu bermotor, kita pertama-tama akan disuguhkan vegetasi-vegetasi yang seperti ya tidak ditemukan di suatu kawasan lain. Yang contohnya tanaman bakung yang melimpah, terus adanya nanti itu semacam tanaman-tanaman liar tumbuh di sekitaran danau tersebut. Kemudian kita bisa, apabila beruntung, baik ya, kalau saat kita di perjalanan, di situ ada semacam orangutan, begantan biasanya itu. Itu kan maskotnya Kalimantan Selatan ya, Mbak. Nah, jadi mudah-mudahan pengunjung nantinya bisa saat menyusuri sungai ataupun undan itu bisa langsung melihat begantan atau orangutan itu. Nah, itulah kenapa daya tarik untuk nanti kami menyuguhkan wisata di situ itu mungkin. Nah, untuk akses perjalanannya dari Desa Undan sendiri, dari Desa Talan menuju ke danau tersebut bagaimana nih Pak? Kalau untuk aksesnya, sementara ini kan kita menggunakan perahu bermotor. Itu aksesnya memang tergolong sangat ya lumayan jauh. Karena saat ini sungai yang kita lalui itu adanya semacam pepohonan yang tumbang sehingga sungainya itu saat kita melewati itu sangat kesulitan. Jadi kita perlu adanya upaya untuk pembersihan sungai sehingga akses kita ini lancar untuk menuju danau tersebut. Nah, jadi kami berharap nanti adanya ya dukungan semacam dari pihak pemerintah kabupaten ataupun pemerintah provinsi. Karena ini lapisannya ini kan tidak semua untuk dibebankan ke desa. Kalau desa ini ya itulah kemampuannya itu cuman ada menunggu dari pihak lain lah. Jadi memang potensi tersebut menjanjikan untuk dijadikan suatu objek wisata ya Pak ya? Iya. Nah, berapa luas dari danau tersebut dan ditempuh dalam waktu berapa lama apabila menggunakan perahu nih Pak? Kalau untuk
luas Danau Undan itu bervariasi Mbak Ergi. Yang sudah saya sebutkan tadi itu ada mungkin contoh saja undan kecil. Nah, jadi undan kecil ini itu sekitar 2 hektar. Kurang lebih lah sekian luasnya itu. Karena kita belum pernah mengukur yang supaya sistematis ke undan tersebut karena alat dan tenaga teknisnya kami kurang. Jadi perkiraan upaya mata memandang saja di situ kisaran 2 hektar tadi. Kemudian undan pengawahan ya kurang lebih sama dengan undan kecil itu 2 hektar. Dan yang besar ini Mbak Ergi, Danau Undan. Nah, Danau Undan ini hampir 5 hektar di situ. Namun sayangnya luasan undan ini tertutup tanaman baik itu bakung ataupun tanaman liar yang lainnya sehingga tidak bisa melihat secara utuh itu 5 hektar itu. Dan berbicara tentang objek wisata yang akan dibuat di danau tersebut, di Danau Undan tersebut, Bapak, adakah kendala lain selain tadi dari proses atau akses penjalannya yang membutuhkan pembersihan sungai gitu ya, atau yang lain-lain, apa saja nih Pak kendala yang didapatkan? Ya, kendala yang kami hadapi saat ini sebagai objek wisata tidak lain tidak bukan berkaitan dengan hal yang mistis Mbak Ergi di sana. Nah, jadi Menarik ini yang ya mistis ini di sini berdasarkan saya kan ini lumayan muda. Jadi cerita orang tua-tua yang di sana itu pernah didengar itu danau ini merupakan pusat kegiatan makhluk halus. Nah, itu jadi kawasan ini sehingga banyak kendala yang dialami ketika kita ingin menjadikan kawasan wisata ataupun yang lain gitu. Lalu upaya pemerintah desa sendiri untuk dapat merealisasikan objek wisata Danau Undan ini apa saja nih Pak? Kalau upaya yang kita kalau upaya kita kan memang dari awal kita menginginkan adanya wisata di desa kita. Upaya yang kita laksanakan sementara ini yaitu sosialisasikan kepada masyarakat nantinya bahwasanya kita akan melaksanakan ya semacam musyawarah dengan masyarakat agar nanti Undan ini kita jadikan tempat wisata. Hasilnya pun nanti kita masyarakat juga yang menikmati itu agar tidak ada lagi masyarakat kami kan mayoritas nih pekerjaannya itu petani, hampir 95% Mbak petani. Nah, jadi itu baik petani padi, karet. Nah, jadi kalau misalkan ini bisa dilaksanakan ataupun menjadi sebuah wisata, mungkin pekerjaan mereka kan bervariasi nantinya, bisa di situ menjadi tempat tambak ikan ya sebagai macam wirausaha. Mungkin ya banyak lagi lah kegiatan yang bisa dilaksanakan dengan adanya itu. Nah, apabila sudah dibuka nih nanti wisatanya, kita berandai-andai dulu ya Pak ya. Lalu apa saja sih yang dapat dilakukan di sana? Apakah hanya susur danau saja atau mungkin bisa dipakai untuk objek memancing kah? Atau mungkin camping ground gitu? Apa saja nih Pak kira-kira? Ya. Apabila kawasan ini menjadi ya tempat wisata nantinya, banyak Mbak Ergi. Lokasi ini kan yang pertama kita mengelilingi susur Danau Undan, itu tadi yang pertama. Yang kedua itu mungkin kita, Mbak Ergi sudah nikah? Sudah. Nah, itu biasa nanti tempat prewedding. Iya kan, karena lokasinya itu kan alam nih, alam. Estetik ya Pak? Iya, estetik. Nah, kemudian yang ketiga itu tempat penelitian, edukasi. Nah, jadi dulu saya penelitiannya di sana juga Mbak Ergi waktu kuliah. Nah, jadi memang merasakan gitu. Kemudian lokasi syuting ini semacam ini acara ini kan bisa di tempat syuting itu. Kan yang baru ini kan itu apa ini judul filmnya itu? Sarjana. Nah, jadi mungkin
bisa nanti karena mungkin menyuguhkan suasana alam yang Iya. luar biasa ya Iya. di Danau Undan tersebut ya Pak ya. Iya. Jadi mungkin cocok untuk lokasi syuting mungkin ya. Mungkin yang terakhir ini tempat rehabilitasi hewan-hewan yang tadi, kayak orangutan. Ya. Nah, itu. Nah, berbicara tentang orangutan nih, yang seperti tadi Bapak bicarakan di awal pembicaraan kita, nah apakah itu terletak di daerah hutan atau memang di Danau Undannya tersebut nih Pak? Iya, kalau orangutan itu hasil dari video ataupun ya vlog dari warga sekitar ataupun luar desa itu sebelum kita menuju ke kawasan Undan. Artinya pada saat kita di perahu ataupun kapal lah semacam itu, disitulah kita bisa menemui di pohon-pohon itu orangutan itu. Jadi sampai saat ini belum diketahui nih tempat yang habitatnya, tapi ditemui saat kita menuju Danau Undan itu. Artinya bukan di Undannya. Tapi jalan menuju ke Undan. Iya, artinya kan di kawasan Undan, namun tidak di Undannya. Karena di Undannya itu memiliki semacam danaunya itu tidak ada pepohonan di tengahnya itu. Artinya di samping-sampingnya itu. Pinggir-pinggirnya saja. Iya, Nah, Bapak. Nah, menurut informasi yang Bapak dapatkan sendiri nih ya, orang utan yang ditemukan itu bagaimana nih? Apakah diamankan oleh pihak yang bertanggung jawab atau memang dibiarkan begitu saja berada di habitatnya nih, Pak? Tentu saja, Mbak Eri, kalau misalkan orang utan itu kan itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu adalah kawasan yang mistis. Artinya apapun yang ada di sana itu tidak bisa diganggu. Jadi kami mempercayai itu lebih baik dibiarkan saja di sana. Toh itu akan habitatnya ini kan itu tempat bertahan hidupnya orangutan itu di sana. Jadi biarkan sajalah, kami berharapnya tetap adanya di sana agar itu daya tarik tersendiri untuk orangutan itu. Apabila ada pengunjung ingin ke sana, mudah-mudahan bisa ketemu. Kalau beruntung berarti ya, Ya, Bapak. beruntung. Adakah dari pihak desa sendiri melakukan suatu upaya untuk melindungi habitat orangutan, seperti mungkin membuat tempat konservasi untuk orangutan tersebut dan bisa juga dijadikan sebagai salah satu objek wisata ya Pak ya? Ya. Selama ini pemerintah desa sangat menjaga kawasan ini dan tidak pernah ada kabar kalau ada masyarakat menangkap hewan ini untuk dijual ataupun sebagainya. Karena bahwa Undan ini merupakan kawasan hutan yang juga dikenal mistis tadi, sehingga apapun yang ada di dalamnya kami sangat menghormati ataupun segan untuk yang di sana. Namun kami berharap nantinya adalah semacam dukungan ataupun bantuan untuk menanam pohon-pohon yang sebagai cadangan makanan orangutan. Ya, jadi kami berharap itu orangutan itu tidak kemana-mana, tetap di habitatnya, namun tercukupi kebutuhan makan gitu. Jadi salah satu upaya dari pemerintah desa dibiarkan di habitatnya sendiri sesuai dengan alamiah, tapi menyediakan bahan-bahan makanan untuk orangutan tersebut supaya tidak kemana-mana gitu ya Pak ya. Baik pemirsa, kita jeda dulu sebentar. Setelah ini saya akan bertanya mengenai potensi perikanan, pertanian dan juga perkebunan Desa Talan. Tetapi setelah iklan berikut ini tetap di program Dialog. Kembali lagi pemirsa di program Dialog Kabar dari Desa. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Padli sebagai Sekretaris Desa Talan ya Pak ya. Nah Bapak, informasi yang tadi juga Bapak jelaskan kepada saya di awal-awal bahwa air dari Danau Undan ini tidak pernah kering walaupun pada musim kemarau ya. Bagaimana kegiatan perikanan di danau tersebut nih Pak? Untuk saat ini kegiatan perikanan khususnya di Danau Undan itu
saat ini penangkapan saja, belum ada budidaya ataupun yang lainnya. Artinya masih alat yang digunakan pun terbatas. Maksudnya ini semacam lokah, bahasa ininya rengge, langit-langit. Mungkin pancing itu kawasan yang sangat bagus untuk dijadikan mungkin semacam keramba lah di sana, karena tadi kelebihannya itu airnya tidak pernah kering dan juga luas danaunya itu cukup menjanjikan untuk kawasan budidaya. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana nih sektor atau potensi dari sektor perikanan di Desa Talan sendiri? Kalau untuk sektor perikanan di Desa Talan ini sangat menjanjikan. Tadi disebutkan salah satunya tadi kawasannya airnya sudah tercukupi sebagai macam, namun ada kendalanya itu SDM. Jadi kita sangat berharap SDM kami ini adanya semacam mungkin pelatihan-pelatihan bisa disuguhkan ke masyarakat kami di sana, agar nanti pada saat kawasan itu dijadikan tempat untuk industri ataupun tadi perikanan atau yang lainnya, kami orang setempat lah yang akan melaksanakan itu, tidak mencari lagi yang dari luar untuk mensejahterakan ya, masyarakat di sana khususnya gitu. Supaya bisa dikelola sendiri oleh masyarakat dan kembali lagi kepada masyarakat ya Pak ya. Nah, selain adanya potensi Danau Undan, potensi apa lagi yang ada di Desa Talan nih Pak? Potensi untuk Desa Talan ini sangat beragam. Artinya pada saat ini di Desa Talan itu adanya tambang pasir itu yang saat ini dikelola mungkin pihak ketiga atau yang lainnya. Nah, di sana menjanjikan juga itu untuk dijadikan tempat wirausaha. Jadi untuk ke depannya kami berharap libatkan masyarakat kami untuk baik itu kegiatan tambang pasir tadi ataupun yang lain nanti, karena sumber daya alam di Desa Talan ini sangat melimpah. Tinggal kami masyarakat tadi kembali belum punya skill ataupun kemampuan untuk mengelola hal tersebut. Kami sangat berharap adanya dukungan dari pemerintah untuk hal tersebut. Yang selain dari itu, untuk potensi perkebunan sangat menjanjikan, karena di sana yang pertama itu pada saat mungkin salah satu contoh ini saat ini tanaman padi. Tanaman padi ini kami cuma bisa memanfaatkan 1 kali 1 tahun. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pelatihan-pelatihan itu ataupun alat bantu yang lainnya agar bisa panen 1 kali itu tadi 1 tahun. Mudah-mudahan bisa lebih, bahkan 2, 3. Nah, itu kan semacam potensi yang kami miliki ada, namun tata kelola ataupun yang kita untuk mewujudkan 2-3 kali itu belum bisa kita gunakan. Jadi memang lumayan cukup banyak kendala yang dihadapi oleh Desa Talan sendiri ya Pak ya. Alamnya begitu luas tapi SDM yang belum mendapatkan pelatihan atau yang lain sebagainya ya Pak ya. Nah, masyarakatnya berprofesi sebagai apa mayoritas? Tadi Bapak bilang katanya hampir 90% pertanian. Hampir 95%, hampir ini ya. Itu petani. Mungkin nenek moyang kita dulu petani juga, artinya mindset dari masyarakat itu masih seputaran petani. Nah, jadi dengan adanya nanti pelatihan-pelatihan itu, baik itu pelatihan pertanian, non pertanian, artinya masyarakat kami terbuka wawasannya. Oh, kami di sini tidak hanya petani saja nanti yang akan dikembangkan, mungkin semacam percetakan atau media-media yang lain, semacam wirausaha yang lain, artinya kerajinan tangan. Oh ya, tadi itu kelupaan kita
itu kan Danau Unden itu ada bakung, tanaman bakungnya itu melimpah. Nah itu bisa kita jadikan tempat untuk itu bahan yang digunakan untuk kerajinan tangan. Nah jadi bakungnya itu hampir seluruh danau itu tertutupi itu tanaman itu. Nah, jadi kita memanfaatkan sumber daya alam yang sangat melimpah itu untuk dijadikan bernilai ekonomis, apa entah itu ya bakul apa segala. Iya, purun-purun kayak gitu ya Pak ya? Iya banyak Gitu juga ya. di sana. Iya, oke. Kita berbicara tentang program kerja Desa Talan yang dapat mendukung para petani. Nah, apa saja nih Pak programnya nih? Sementara ini kita masih ke jalan usaha tani. Nah itu karena mayoritas petani, maka disitulah yang perlu kami benahi dulu agar nantinya masyarakat di sana tidak terkendala untuk jalan menuju usaha taninya atau sebagainya macamnya. Namun tidak menutup kemungkinan juga wisata ini kami akan kembangkan atau ditambahkan untuk yang akan datang di tahun depan, tahun selanjutnya. Jadi kalau misalkan sudah tercukupi untuk jalan usaha taninya ini, sudah semua aksesnya bagus, semua sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka kami akan fokus untuk wisata ini. Mudah-mudahan dana yang ada ini tetap berlanjut, bahkan bisa meningkat gitu. Tambah ya Pak ya, untuk meningkatkan kualitas daripada Desa Talan ini ya. Baik, kita akan lanjutkan nanti perbincangan kita, tetapi sebentar lagi setelah ini kita akan kembali lagi bertanya mengenai badan usaha milik Desa Talan. Tunggu jawabannya setelah iklan berikut ini. Kembali lagi pemirsa di program Dialog Kabar dari Desa. Baik Bapak, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Dari tadi potensi sudah kita bahas ya Pak ya, banyak sekali potensi yang dimiliki oleh Desa Talan. Kita berlanjut ke program kerja BUMDes dan harapan dari Bapak sendiri. Namun sebelumnya nih Pak, tadi kan setelah kita berbicara tentang mayoritas dari masyarakatnya itu berprofesi sebagai petani. Nah, yang bikin saya penasaran berapa sih Pak jumlah penduduk yang ada di Desa Talan nih kira-kiranya? Untuk jumlah penduduk kami saat ini, karena ini dinamis, 1013 orang. Nah, itu untuk mungkin untuk laki-lakinya ada 498 dan perempuannya 515. Nah, itu untuk sementara karena ini kan dinamis, berubah-ubah di perjalannya waktu, bulan, tahun mungkin berubah nantinya. Nah, dengan dari jumlah dari penduduk tersebut nih Bapak ya, berarti kan otomatis juga banyak SDM yang ada di sana ya Bapak ya. Nah, adakah sudah badan usaha milik Desa Talan yang sudah berjalan sampai saat ini nih Pak? Saat ini BUMDesnya ini sudah dibentuk. Dulu pernah berjalan itu semacam kerjasama tadi tambang pasir tadi. Namun saat ini tidak dilanjutkan lagi, mungkin beberapa alasan ataupun yang lainnya. Kemudian program yang akan dilaksanakan BUMDes nantinya, kami sudah menyediakan beberapa jumlah anggaran, pernyataan modal lah macamnya itu. Mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan dengan bagus bagi pengurus BUMDes. Itu nantinya adanya peternakan, baik itu kambing, sapi ataupun yang lainnya. Intinya peternakan di desa itu bisa selain merubah mindset dari masyarakat yang Petani tadi ya Bapak ya. Mungkin Berarti rencana BUMDes yang akan dibentuk ke depannya adalah dalam sektor peternakan ya Bapak ya. Ini tahun ini. Iya, tahun ini. Nah, kira-kira kapan nih Pak waktunya? Tahun ini berapa bulan lagi kah atau bagaimana nih progresnya sudah sampai? Kami kan di sini ada tahapan mekanisme yang harus dilalui. Apabila misalkan sudah selesai mekanisme yang penyaluran itu, mudah-mudahan kami bisa merealisasikan itu antara bulan April atau Mei. Jadi sudah bisa direalisasikan bulan itu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya bulan April nanti. Nah, selain yang sudah dijelaskan tadi oleh Bapak ya, adakah program kerja lain yang akan dikerjakan pemerintah Desa Talan nih Pak? Saat ini tadi salah satunya pelatihan itu memang kami menggencarkan
pelatihan untuk SDM kami itu handal lah di bagian wirausaha, baik itu industri, non industri, wirausaha. Intinya kami lebih ke SDM-nya dulu untuk memanfaatkan sumber daya alam yang kami punya di sana sangat melimpah. Entah itu nantinya pelatihan dari desa tersebut, maksudnya dana dari desa itu, maupun nanti kami akan mengusulkan di musrembang kabupaten ataupun provinsi. Nah, mudah-mudahan bisa direalisasikan. Baik, terakhir nih Bapak, apa target yang ingin Bapak capai untuk Desa Talan? Untuk target yang kami ingin capai, yang pertama itu untuk mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Kemudian yang kedua, seluruh yang ada di sana harus melibatkan masyarakat tersebut, karena sumber daya alam itu diciptakan untuk masyarakat yang di sana lah untuk menikmati hal semacam yang tadi sudah kita ceritakan panjang lebar itu. Artinya seluruh kegiatan itu memang masyarakat yang harus menikmati sumber daya alamnya. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Jadi memang potensi yang dimiliki oleh Desa Talan ini sangat kaya raya ya kalau saya bilang, ya, melimpah ruah dan semoga benar-benar bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan bisa segera mendapatkan pelatihan ya untuk mencapai target Bapak yang tadi dijelaskan. Semoga mendapatkan SDM yang berkualitas juga untuk membangun Desa Talan selanjutnya. Baik, tidak terasa obrolan kita kali ini sudah berakhir. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Muhammad Padli yang telah meluangkan waktunya dalam program Dialog Habar dari Desa. Saya Ergi Firgiati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Semoga kita dapat berjumpa kembali minggu depan. Tetap saksikan program Dialog Habar dari Desa yang dapat diakses melalui aplikasi TV Tabalong serta di kanal YouTube program TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.